Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Sore ini masih melanjutkan penjelasan tentang bersegera dalam berbuat kebaikan. Kemarin telah saya bacakan sampai hadis yang kedua. Sore ini akan kita lanjutkan, yaitu hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, hadis yang ketiga. An Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Jabir berkata, qala telah bertanya sapa rajulun, seorang laki-laki, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Di hadis ketiga ini sahabat Jabir meriwayatkan bahwa ketika terjadi perang Uhud itu ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah, kemudian bertanya, Aro'aita, apakah Tuhan tahu, in kutiltu, jika aku terbunuh, fa'aina ana, lalu di manakah tempatku? Itu pertanyaan seorang laki-laki tadi kepada Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fil jannati, di surga. Fa'alqa, maka laki-laki tadi membuang atau meletakkan tamarotin, beberapa butir kurma yang dia bawa, kunna, yang adanya kurma tadi fiyadihi, di tangannya. Summa qatala, kemudian laki-laki tadi bergegas berangkat perang, hatta kutila, sehingga dia terbunuh. Muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Hadis ketiga diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior. Ketika dalam perang Uhud, yaitu perang yang dilakukan atau terjadi di Gunung Uhud, itu ada satu peristiwa bahwa ada seorang laki-laki yang pada mulanya itu dia santai menikmati beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia menemui Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan tahu jika aku terbunuh di mana tempatku? Maka Rasulullah menjawab, di surga. Sampai di sini ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa ketika seseorang bertanya pada orang yang tepat, maka dia juga akan mendapatkan jawaban yang tepat. Maka terkait dengan masalah agama, kita dianjurkan bertanyalah pada ahlinya, jangan kepada sembarang orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kalian tidak paham tentang agama, maka bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama. Jangan hanya sekedar membaca sendiri atau bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kenapa? Dikhawatirkan mungkin yang dibaca itu benar, tapi cara memahaminya salah. Atau dia bertanya kepada seorang yang ternyata orang yang ditanya itu bukan ahlinya. Akhirnya mereka juga memberikan jawaban yang keliru. Maka sekali lagi, enaknya hidup di zaman Rasulullah adalah
kalau ada permasalahan apa saja bisa langsung nanya ke Rasulullah. Jadi seseorang tadi yang pada mulanya santai menikmati beberapa butir kurma yang ada di tangannya, begitu dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya ikut perang kemudian saya terbunuh, di mana tempat saya?" Rasul menjawab, "Di surga." Maka spontan muncullah semangat seseorang tadi dalam membela agama. Akhirnya dia seketika itu membuang atau meletakkan kurma-kurma yang belum habis dimakan itu, lalu dia berangkat perang. Dan ternyata dalam peperangan itu memang benar, dia kemudian terbunuh. Sehingga dia mendapatkan surga sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keempat, Ar-Rabi'u an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, Ja'a telah datang sapa rajulun seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayu sodakoti, sodakoh yang seperti apa? A'dhamu, yang paling agung, ajron, pahalanya." Sekali lagi, ini kejadiannya mirip dengan hadis nomor 3, yaitu seseorang menanyakan satu persoalan langsung kepada Rasulullah, dalam arti bertanya kepada ahli-ahlinya, sehingga jawabannya pasti benar, sehingga tidak akan tersesat. Cuma bedanya yang ditanyakan, kalau pertama tadi pertanyaannya terkait dengan di mana dia berada kalau sudah terbunuh dalam perang Uhud, maka di hadis ini yang ditanyakan sodakoh yang seperti apa yang pahalanya paling besar. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita akan menjawab begini, sodakoh yang pahalanya paling besar adalah sodakoh yang paling banyak. Mungkin begitu jawabannya, karena kita hanya mempertimbangkan pakai akal. Kalau sodakohnya sedikit, pahalanya sedikit. Sodakohnya banyak, pahalanya banyak. Itu pikiran kita yang ternyata keliru. Ya, untungnya dia tanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak menjawab sodakoh yang paling besar pahalanya adalah yang sodakohnya paling banyak. Itu tidak begitu. Qala, Rasulullah menjelaskan, anta sodakoh yang paling besar itu adalah apabila kalian sodakoh wa anta sahihun, ketika kalian sedang sehat, sahihun dan punya sifat pelit, ya, tahsa dan kalian dalam kondisi ketakutan, al-faqro, fakir, wa ta'amulu dan kalian berharap atau berangan-angan, al-ghina, menjadi orang kaya. Jadi berdasarkan jawaban Rasulullah ini, ternyata besar kecilnya pahala sodakoh itu tidak berbanding lurus dengan apa yang disedekahkan, seperti pikiran umumnya orang tadi itu. Ya, kalau umumnya orang kan mengatakan kalau sodakohnya sedikit pahalanya kecil, kalau sodakohnya banyak pahalanya besar. Itu pikiran orang umum. Rasulullah tidak menjawab seperti itu. Sodakoh yang pahalanya besar itu adalah sodakoh yang untuk bersedekah itu perlu perjuangan, yaitu ketika orang itu dalam kondisi sehat. Orang kalau kondisi badannya sehat disuruh sodakoh itu berat, Pak. Beda kalau orang itu udah sakit-sakitan, apalagi sudah mau mati, terus disuruh sodakoh itu gampang, karena dia sadar ya sebentar lagi mati, atau memang dia sedang sakit nggak bisa menikmati hartanya, akhirnya sedekahkan saja. Itu ya baik, tapi tidak sebaik ketika orang sedekah dalam kondisi sehat. Nah, selain sehat, dia sedang memiliki sifat pelit, sayang kepada hartanya, ya, sangat mencintai hartanya, sehingga untuk mengeluarkan itu perlu perjuangan. Tahsal fakro, dia ketakutan untuk menjadi orang fakir.
Wa ta'amul ghina, dan dia berangan-angan menjadi orang kaya. Di saat orang takut miskin, pengen kaya, badannya sehat, terus tiba-tiba dia mau bersedekah. Itulah pahala yang paling besar. Ya, sedekah yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan harta dia perlu perjuangan yang luar biasa. Maka dari itu kita kalau mau bersedekah tidak usah nunggu kaya, ya, tidak usah nunggu kaya. Karena sebenarnya gini Pak, kenyataannya sedekah di saat miskin itu lebih mudah dibanding sedekah saat kaya. Yang pernah saya ceritakan ya, kalau kita misalkan punya teman akrab, sama-sama miskin, suatu hari sama-sama sedang kelaparan, terus kita punya uang 20.000, kita akan rela Pak, yang 10.000 itu kita kasihkan teman kita. Padahal 10.000 pada saat itu statusnya 50% dari harta kita. Tapi kita dengan tulus ikhlas, 10.000 kasihkan teman akrab karena sama-sama kelaparan untuk beli nasi uduk misalnya. Tapi coba, kalau Bapak nggak punya uang 20.000 tapi 2 miliar, ya 2 miliar. Terus ada teman akrab Bapak minta 1 miliar, kira-kira dikasih apa tidak? Nggak bakalan dikasih, minta 1 miliar. Padahal prosentasinya kan sama-sama 50%. Jadi dengan demikian sedekah saat miskin itu lebih mudah daripada saat kaya. Ya. Mungkin yang disedekahkan memang tidak seberapa, tapi begitu dilihat prosentasinya ternyata lebih tinggi. Ya. Orang punya duit 2 juta diminta 1 juta belum tentu dikasihkan. Tapi ketika dia punya uang 20.000 diminta temannya 50.000 dikasihkan. Ya, 20.000 dikasih 10.000 akan dikasihkan. Jadi sekali lagi Rasulullah memberikan jawaban bahwa sedekah yang terbesar pahalanya, yang teragung pahalanya adalah sedekah yang diberikan saat orang itu sedang sehat, pelit, ya, takut fakir, pengen kaya. Wala tuhmil, dan janganlah kalian menunda hatta idza balaghatil hulqum, sehingga ruh telah sampai pada kerongkongan kalian. Kulta, kalian baru berkata li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Jangan sampai kalian bersedekah itu nunggu kalau sudah mau mati, ya. Setelah mau mati, ruh sudah nyampe di kerongkongan baru dia bilang, itu sawah yang anu buat si anu, si duit itu buat si anu, dan seterusnya. Yang demikian itu ya tetap baik sebenarnya, tetapi tidak sehebat ketika orang itu masih sehat. Waqad kana li fulanin kadza, dan sungguh untuk si fulan dia mendapatkan sekian. Tapi sayangnya itu baru diberikan ketika sudah mau mati. Jadi kesimpulannya sekali lagi, amal soleh jangan ditunda-tunda. Bersedekah tidak usah nunggu kaya. Bahkan bisa jadi sedekah kita ketika miskin, ketika fakir itu prosentasinya lebih tinggi dibanding ketika kita sedang kaya. Al-khamisu, hadis yang kelima. Ini hadis yang berikutnya, ya. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW akhadha saifan, mengambil sebuah pedang, yauma Uhudin, pada saat perang Uhud. Di hadis kelima ini kejadiannya juga dalam perang Uhud. Faqala, kemudian beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang akan memegang pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum, semua orang mengacungkan tangannya untuk mendapatkan pedang dari Rasulullah tadi. Yaqulu, mereka berkata, ana, masing-masing saya Rasul. Karena satu kehormatan jika seorang itu dapat sesuatu dari Rasulullah. Apalagi dalam sebuah peperangan, Rasulullah menawarkan, ayo siapa yang mau memenuhi haknya pedang ini? Mereka semuanya
mengacungkan tangan ingin mendapatkannya. Qala, Rasulullah bersabda, "Fama ya'khuduhu bihaqqihi." Barang siapa yang mengambil pedang ini dia harus memenuhi haknya. Fa'ah jamal qaumu. Maka seketika orang menjadi diam sejenak. Dikiranya hanya sekedar dikasih pedang, tapi ternyata siapa yang mendapatkan pedang ini harus memenuhi haknya, harus digunakan untuk berjuang atau berperang. Faqala, kemudian berkata siapa Abu Dujanah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana akhuduhu bihaqqihi. Saya yang akan mengambilnya wahai Rasulullah. Ya. Fa akhadahu. Kemudian Abu Dujanah mengambilnya, fa falaqa bihi hamal musyrikina. Kemudian pedang itu oleh Abu Dujanah digunakan untuk memerangi orang-orang musyrik. Sekali lagi, ini juga tuntunan dari Rasulullah. Ketika seseorang akan berbuat baik, itu dalam hatinya harus yakin, mantap, tidak boleh ragu-ragu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, itu kalau dapat perintah dari Rasulullah, itu mereka dengan semangat, ya, dengan penuh keyakinan ingin melaksanakan perintah Rasulullah tadi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Maka kita dalam menjalani kebaikan, ya, ketika kita sudah yakin bahwa itu adalah merupakan kebaikan, laksanakan dengan keteguhan hati sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.